Oke guys, kali ini saya akan unboxing paket, yaitu sebuah paket dari Solo ya. Ini isinya adalah drone DJI Spark Second, pesanan dari Mas Arwan yang mempunyai channel ini ya, Arwan GLB Channel. Oke, berhubung dia transaksi via Rekber, karena kalau mungkin COD jauh Solo Pati, jadi saya berkesempatan untuk sekalian bikin unboxing ini untuk memastikan produk di dalamnya ini sesuai apa yang seperti dideskripsikan dan diiklankan. Jadi tujuan video ini mungkin bisa buat sekalian konten, atau mungkin bisa buat momen ketika barang yang kita pesan atau barang yang kita beli ini tidak sesuai dengan deskripsi penjual. Kalau misal tidak sesuai atau mungkin ada kekurangan di dalam isi paket, maka video ini bisa dijadikan patokan untuk minimal retur atau mungkin komplain lah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saya buka aja paketnya ya. Paketnya seperti ini ya, masih tersegel dengan lakban, jadi belum saya buka sama sekali. Oke, karena ini isi di dalamnya ini adalah sesuai deskripsi itu DJI Spark dapat 2 baterai, remote tas. Tapi di sini katanya sih ada charger juga, kepala charger mungkin, terus kabel yang dari remote ke HP, tapi tidak disebut di deskripsi. Semoga aja seperti yang dibilang oleh si penjual. Oke, ini memang sengaja saya kasih hitam-hitam ini dengan tujuan mungkin bisa dibilang ini suatu privacy ya. Jadi untuk yang saya kasih tanda hitam ini untuk tujuan privacy aja. Oke, langsung saya buka aja. Paketnya ini agak besar guys, karena di deskripsi itu beratnya 2,5 kilo ya. Mungkin beratnya nggak ada 2,5 kilo, cuma sesuai dengan volume seperti ini, dari panjang, lebar, dan tinggi itu mungkin bisa lebih ya. Oke, di dalamnya ada plastik bledos-bledos alias bubble wrap. Oke, dan juga gabus-gabus aneh. Nah, gabus-gabus aneh ya. Oke, langsung kita singkirin aja yang nggak penting. Terus ini masih terlingkung bubble wrap, nggak kelihatan ya di kamera. Bentar saya bentar. Oke, ini nanti biar si Mas Arwan aja yang upload ya. Saya hanya sebagai perwakilan aja di sini untuk unboxingnya. Oke, langsung kita ke bagian inti aja. Kita mendapatkan satu buah tas di sini. Oke, yang di dalamnya ini tentunya ada drone ya. Langsung kita buka aja. Untuk kondisi tas sih biasalah, lecet pemakaian, tapi untuk keamanannya masih terjaga. Langsung saya buka. Mungkin ini durasinya mungkin nanti agak panjang, soalnya sekalian aja pengecekan kondisi CC baterai atau kondisi voltage-nya. Semoga aja kembungnya tipis ya, sesuai deskripsi. Memang ini ya lumayan dapat murah, tapi dengan kondisi second yang semoga aja drone-nya masih segel, terus kondisi baterainya biarpun kembung dikit masih layak lah buat terbang-terbang ringan. Tentunya dengan disertai dengan kehati-hatiannya, soalnya baterai kembung itu harus benar-benar terbangnya itu nggak boleh jauh misal. Terus low voltage warningnya itu harus kalau bisa di 30% ke atas lah, untuk safety, keamanan. Oke, nah untuk yang di sini kosong.
kita mendapatkan satu buah remote, tentunya controller ya. Oke, untuk kondisinya ini agak oglak di sini, tapi bisa dibenahin sih, nggak apa-apa sih. Yang penting kondisinya nanti normal. Oke, dapatkan remote, saya taruh sini aja, semoga aja kelihatan di kamera. Terus charger yang tipe ini ya, bentar. Yang tipe USB ke baterainya. Ini bisa sih untuk pengecasan standar baterai kayak gini, cuma memang agak lama. Tapi yang pasti kita minimal udah dapat charger, biar kita nggak langsung charger ke drone-nya ya. Saya rasa ini nanti nggak dapat kepala charger. Yang dapat chargernya yang versi ini ya. Ini bisa untuk menggunakan charger HP. Harusnya sih untuk yang lebih agak bagus itu yang kayak gini sih. Nah, biarpun ini single, bukan yang triple atau yang 4 buat 4 baterai ya. Ini kan untuk single baterai. Ini lumayan bagus, kayak pengisian aslinya seperti dari drone ya. Ini dari produk RC Geek. Kelihatan nggak kelihatan sih. Dan harusnya pakai charger yang original dari DJI ya, seperti ini. Ini pasangannya seperti ini. Tapi ini berhubung nggak ada charger, kepala charger, tapi minimal dapat charger ini ya nggak apa-apa sih. Oke, langsung ke berikutnya. Ini dapat lock baterai ketika kita terbang menggunakan baterai yang mungkin agak kembung tipis. Ini sangat berguna ya. Tapi kalau kita terbang dengan kondisi baterai yang normal itu sebenarnya ini nggak perlu, biar nggak menambah beban, biarpun ini sebenarnya ringan sih. Oke, terus kemudian dapat penguat sinyal. Ini lumayan sih, ini kalau beli sih mungkin 50 ribuan sih, lumayan dapat penguat sinyal. Tapi untuk saya pribadi ini sebenarnya saya nggak pernah memakai kayak seperti ini. Tapi kalau kita untuk sekedar pengen agak jauhan atau melawan interferensi, ini juga berfungsi sih. Tapi dengan catatan, dengan syarat harus benar-benar searah dengan remote ke drone ya, antenanya kalau pakai ini. Oke, terus kemudian kita dapat kabel yang micro USB OTG. Ini dapat ke USB. Ini sebenarnya pengganti untuk kabel dari remote ke HP, dari remote ke HP maupun HP ke remote ya. Meskipun ini enggak ori, semoga aja ini berfungsi ya. Kalau ori sih bisa lebih bagus harusnya, tapi ini paling enggak udah dapet. Kalaupun enggak pakai kabel semacam ini, kita bisa mengkonekin ketika drone sama remote udah connect, udah hijau lampunya, nanti kita langsung bisa konekin wifi HP kita ke remote ini. Tapi untuk jangkauan, untuk feed FPV yang ada di tampilan aplikasi DJI Go 4 itu lebih bagus pakai yang berkabel ya. Oke, terus kemudian kita ke baterainya aja dulu. Untuk drone-nya kita belakangan aja. Kita ke baterai. Oke, untuk baterainya kita dapat 2 buah dengan kondisi kembung ya segini lah, kembung tipis. Yang ini kembung tipis, kalau yang ini agak bontot dikit. Tapi memang harus pakai pelindung lock baterai itu ya, supaya aman. Ini kondisi bisa dibilang storage mode sih ini, tapi kalau saya biasanya storage mode itu yang klip-klip ini, yang kedip-kedip ini, itu yang ketiga. Ini kan yang kedua kan. Ini mungkin baterainya di atas 30%-an lah. Nanti kita coba aja untuk memastikan berapa sesinya juga. Kita dapat 2 buah baterai yang belum pernah bongkaran sih, aman. Tapi ini ke depannya mungkin Mas Arwan-nya mau di mode juga ya.
salah satu baterainya ini dengan sel mini 2 biar bisa terbang sampai 15 menit up. Oke, langsung kita ke drone-nya. Untuk tasnya, oh ya, kita juga mendapatkan satu pasang propeller ya, CW dan CCW, dengan kondisi yang satunya ini agak sobek sih, agak sobek dikit, tapi bisalah untuk buat sekedar cadangan. Tapi kalau untuk propeller inti, untuk sobek yang bagian tengah ini, sebenarnya kalau untuk kita mungkin di angin kencang itu kurang, di angin yang super kencang ya, itu kurang recommended. Tapi kalau untuk sekedar cruising atau sekedar mengambil footage tanpa kondisi yang berangin super, masih bisa lah untuk cadangan. Tapi paling enggak kita masih mendapatkan propeller cadangan, is okay. Terus kemudian drone-nya. Nah, ini udah dapat pelindung gimbal ya. Sorry kalau mungkin penjajaannya kurang jelas, tapi yang pasti ini semoga aja bisa untuk sekedar video momen dan juga bukti unboxingnya. Oke, langsung kita buka. Oke, dapat pelindung cover gimbal. Kondisinya drone-nya masih, oh iya, sepertinya memang masih segel ya. Di sini bautnya masih segel. Untuk kondisi bawahnya seperti ini. Kondisi atasnya, oke. Bentar, saya fokus di drone-nya ya guys, jadi mungkin agak nggak terlalu ngomong untuk memastikan kondisi. Untuk propellernya yang ini semua ori, nggak ada yang sobek, aman. Cuma ada lecet-lecet dikit, nggak apa-apa, yang penting nggak sobek. Terus kemudian depannya seperti ini wajar lah ada lecet kayak gini karena gesekan dengan pelindung cover, pelindung gimbal ya. Untuk depannya seperti ini, sip. Oke, sampingnya, terus belakangnya untuk tutup USB juga masih aman. Oke, samping sini, samping kanan, oke, masih mulus, lumayan masih mulus sih. Oke, terus kemudian langsung saya coba hidupin aja buat mengetahui kondisi dari berapa cc baterainya ya. Pastikan kalau untuk lock seperti ini DJI Spark harus sampai keduanya ini locknya kencang ya, jadi nggak oglak. Itu berarti posisi bener-bener lock, jadi kuat lah. Oke, langsung saya taruh aja di sini. Oke, bentar, saya hidupin drone-nya. Hidupin drone-nya dulu juga bisa, terus kemudian remote-nya atau remote duluan, terus kemudian drone-nya juga bisa. Ini saya mau coba konekin ke WiFi dulu ya, WiFi remote-nya. Semoga aja kodenya masih standar, karena di sini udah nggak ada kodenya. Biasanya kode WiFi ini itu 1234 1234. Oke, biarin langsung lampu hijau, berarti ini udah connect. Oke, ini untuk pengetesan baterai. Nanti yang ke baterai yang ini, untuk mengecek cc baterai yang ini juga langsung saya cek dengan kartu micro SD ya. Kemudian saya bentar, saya cari dulu WiFi dari remote-nya ini. Ini udah connect kan ya, udah connect ke drone. Tapi untuk mengkonekkan tanpa kabel itu bisa melalui WiFi remote. Ini ada WiFi Spark RC ini, bla 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 ini. Oke, bentar, langsung saya konekin dulu. Untuk kode standar sih biasanya itu 1234 1234 ya. Semoga aja ini masih kode standar. Nggak kelihatan di remote, di kamera. Oke, langsung sambungkan. Semoga aja masih standar. Oke,
ternyata memang masih standar. Ini sudah terhubung di WiFi remote ya. Simpan aja. Kemudian kita langsung ke saya mau mencoba menggunakan DJI Go yang standar aja, nggak mood ya, nggak DJI Go merah ya. DJI Go official. Oke, langsung DJI Go 4. Wait. Ini mungkin panjang ya durasinya ya. Oke, langsung terdeteksi dengan drone Spark. Langsung kita klik Go Fly. Nah, ini kita jangan jangan oke ya, kita batal aja. Sport mode oke. Ini kondisi sport mode ya. Oke, kondisi sport mode ini. Bentar. Oke, ini udah tampilan awal dari DJI Go. Di sini nanti kita ignore aja. Di sini nanti kalau ada mungkin sesuatu yang aneh nanti akan kelihatan ya. Misal kita sensor kita matikan, nanti juga akan kelihatan. Oke, overall status semua oke, bagus. Karena di sini nggak ada SD card. Nah, nggak ada SD card, jadi nggak terdeteksi ya. Nanti kita langsung pakaiin SD card. Kalau untuk GPS di sini ternyata udah hampir ngelock. GPS sudah ada 5, tadi 6. Jadi lumayan bagus, masih ngelock biarpun ini masih di dalam ruang ya. Oke. Terus kemudian langsung saya cek kondisi CC baterai. CC baterai di sini, bentar. Untuk baterai yang ini, yang satunya tadi yang nggak terlalu kembung parah atau yang kembung ya, yang kembung parah ya, yang nggak parah-parah amat sih, itu ada di 70. Oke. Kita coba arming aja ya untuk memastikan bagaimana kondisi selnya. Wait, dengan cara ke ini. Oke, kondisinya sih untuk sekedar arming tanpa hover itu rata ya, paling enggak selnya rata. Tapi sebelumnya nanti akan saya cas dulu aja biar untuk pengetesannya, sekalian mengatur kondisi gimbalnya ya, gimbalnya kecepatannya untuk naik turun. Saya matikan dulu aja. Oke, untuk naik turunnya oke, masih oke. Ini pelan sih, pitch gimbalnya pelan. Nanti akan saya atur aja. Terlalu pelan sih. Untuk baterai yang pertama saya coba ini ada di 70 cc nya 70 ya. Langsung saya cek di baterai yang kedua. Saya coba matikan aja dulu. Ini juga. Oke. Wait. Langsung saya ganti baterai yang kedua. Ini unboxing tanpa putus ya guys. Ini udah di 19 menit. Mungkin unboxing terpanjang ini, tapi nggak apa-apa untuk memastikan aja. Ini langsung saya coba kasih memory card. Oke, wait, bentar. Saya pakein punyaku dulu aja untuk pengetesan ya. Ini juga Spark sih. Saya copot dari sini. Kalau bisa harus menggunakan memori yang kelas 10 ya. Oke, kalau udah lock langsung saya hidupin remote dulu juga bisa, nggak apa-apa.
atau drone dulu dengan cara seperti ini. Tekan sekali langsung tahan sebentar. Nah, sama juga seperti drone-nya, tekan sekali terus tahan. Kalau kita tanpa menggunakan kabel, kita tunggu aja dulu sampai antara remote dan drone ini connect dengan ditandai LED ini hijau. Nah, tunggu sebentar. Sembari kita langsung menuju ke WiFi. Kalau tanpa kabel, kalau udah connect seperti ini, kita tinggal sharing WiFi dari remote-nya, yaitu Spark tadi, Spark RC tadi. Nah, kalau udah connect, kita langsung menuju ke aplikasi DJI Go 4. Kalau tanpa kabel biasanya nanti ada notif, tapi untuk itu nanti langsung saya tutorkan ke orangnya aja ya. Ini soalnya unboxing ringan aja, biarpun sebenarnya nggak ringan, ini lama. Oke, langsung kita ke GoFly. Saya sebenarnya kalau ada notif seperti ini ignore aja. Kita langsung GoFly. Oke, batal. Sip. Nah, kalau nggak ada notif apa-apa, kalau nggak ada notif merah, itu aman. Nah, ini micro SD-nya udah terdeteksi ya di sini ya. Nah, ini juga kondisi low battery warning ya. Nanti keduanya akan saya charge dulu, langsung kita tes terbang. Oke, terdeteksi. Saya coba video. Oke, bentar aja untuk pengecekan. Oke, untuk foto. Wait. Oke, foto. Kita cek hasilnya di galeri aplikasinya ya. Untuk fotonya oke, tersimpan. Terus kemudian untuk videonya oke, tersimpan juga. Oke, saya rasa untuk unboxingnya, untuk kelengkapannya udah ya, sesuai ya. Tapi untuk lanjutan pengetesan terbangnya, untuk memastikan sel ratanya ini, biarpun gembung, asal sel rata itu masih bisa untuk terbang ya. Kalau misal nanti selnya itu ada yang timpang, itu harus wajib ganti sel atau mungkin ganti baterai. Kalau yang ini cc-nya ada di wait 64 ya. Kalau tadi 70, yang ini 64. Oke, saya coba arming, apakah kondisi selnya rata. Untuk kondisi selnya masih bisa dibilang stabil ya. Tapi nanti akan saya coba tetap saya cas dulu semuanya sampai full, kemudian saya coba hover untuk memastikan bahwa selnya biarpun kembung itu masih layak untuk terbang, meskipun dengan harus disertai dengan kehati-hatiannya. Oke, saya rasa untuk pengecekan awal unboxing ini sudah cukup. Ini durasinya udah di 23 menit lebih, hampir 24 menit. Nanti kemudian langsung biar si Mas Arwan aja yang tes terbangnya, nanti yang di videoin ya. Setelah saya cek dulu untuk kondisi tes terbangnya, nanti biar dia videoin sendiri bagaimana performa dari drone ini. Yang pasti nanti tetap ini saya cek dulu kedua baterai ini. Semoga aja lolos lolos dari apa namanya ya? Apa ya? Yes, pokoknya itulah. Susah mau ngomongnya. Yang penting nanti sesuai lah. Biarpun nanti selnya itu kembung, tapi yang pasti semoga aja tetap stabil ya, selnya rata ya. Jadi terbang masih aman, dalam taraf aman. Oke. Saya rasa cukup sekian videonya. Oke, terima kasih.